waktu Arsenal itu seri dari Wolves, itu dunia gempar banget. Ternyata ini ada tim yang kalah dong dari Wolves. Ini mohon maaf banget nih, juru kunci banget nih. Kok bisa sih kalah? Coba klarifikasinya bagaimana? Rizal Pahlavi. Langsung di Zoom tanggapan klarifikasi ini menurut gue di musim ini kekalahan paling memalukan. Dan buat konteks, sahur tahun lalu Liverpool kalah terhormat lewat penalti sama PSG. Itu sahur tahun lalu. Sahur tahun ini kalahnya dari tim juru kunci. Jadi menurut gue itu menggambarkan betapa buruknya Liverpool musim ini. Artinya apa nih? Kekalahan pertama di bulan Ramadan gitu? Tepat. Baru sekarang ngerasain kalah di bulan Ramadan. Ujian puasanya berasa jadi ya. Yes, dan pastinya ini dia United yang satu lagi. Sesuai dengan tadi udah dipromoin sendiri ya, mengaku ya. Ini United versi turun gitu. Jadi apakah ini korban selanjutnya dari King MU? Ini dia, Virzi. Ini ada dua United yang lagi naik pergerakannya, sama United yang lagi turun. Jadi kita ngakui aja emang United lagi turun United saya. Tapi kalau Rijal sakit hati tadi malam ya gue berharap nggak sakit hati lah. Tetap optimis. Jadi masih ada ini ya, semangat dan peluang yang tetap mungkin semangat. Nanti saya kita nggak yakin gitu. Semangat tapi mukanya mikir banget mukanya gitu mikir, ya. betul. Gak apa-apa. Nanti kita akan bahas juga bagaimana kemungkinan yang terjadi gitu ya antara dua United ini yang akan bertemu. Alright, dan selanjutnya ini dia orang yang selalu dibilang sebagai dia lagi aja nih jagoannya nih. Ali Fauzier. Mukanya cool banget sih. Iya, kenapa sekarang nggak pakai peci sih? Kemarin udah Senin. Oh, udah Senin. Gak apa-apa loh, banyak yang seneng tahu di kolom komentar tuh. Aduh, mudah-mudahan Aldi kayak gini terus. Aduh, adem banget. Ini seneng banget tuh komentar kayaknya udah 90% menyukai Aldi gitu. Sudah mulai mau Ini harus dinikmati nih, kalender tetap berjalan. Sudah mau menyalip komentar-komentar, Evelyn cantik banget. Tiap Rabu saingan nih. Tiap Rabu. Jadi gue mulai ini, compete sama Evelyn nih. Kompetnya sama Evelyn. Evelyn lagi. Padahal Evelyn abis gunting rambut loh, tapi nggak ada yang notice, kalah semuanya sama jagoan kita yang luar biasa. Alright, Evelyn juga pengen kasih informasi buat kalian semuanya JM Team. Kangen banget ketemu kalian, padahal minggu lalu ketemu sih, tapi minggu ini lebih kangen lagi untuk ketemu. Jadi mau nyapa-nyapa semuanya, Evelyn pengen kasih informasi. Pernah nggak sih kalian tuh pagi-pagi nih ya, mau berangkat kerja, terus kalian starter mobil malah ngadat. Nah, itu tandanya aki kamu udah lemah. Sekarang udah ada solusinya, tenang ya. Ada Aki GeForce. Ini produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. GeForce dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia, jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter, langsung nyala. Ada pilihan maintenance free-nya, jadi misalnya kita punya maintenance free-nya ini udah bikin kamu nggak perlu lagi isi air aki lagi, tinggal pakai aja pokoknya ya. Variannya juga lengkap, dari motor harian sampai mobil SUV, semuanya ada. Cek langsung aja yuk di geforcesantini.com atau di Instagram @geforce_ID. Jadi kalau kamu pingin aki yang awet, kuat, dan siap nyala kapanpun, pilihlah GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Alright. Boleh kasih tepuk tangan dong biar kita makin meriah ya. Karena kita tim Rabu rame bukan kaleng-kaleng. Yes, kita sudah hadir di sini lagi Dewan Pendidik Indonesia untuk kalian semua JM Team, dan kita langsung akan buka malam ini dengan La Liga karena ini Barcelona, fans Barcelona sih senang banget ya. Karena Barcelona sepertinya semakin nyaman gitu ya dengan Madrid yang juga ada-ada aja kalah-kalahnya sekarang gitu ya. Ada-ada aja selalu yang bikin kita menghela nafas begitu. Nah, tapi ini pertanyaan Evelyn buat para pundit deh. Kalau kalian jadi Arbeloa, terus kalian punya pemain nih, di saat yang segenting itu tuh dia kena kartu merah, Mas Tantuono tuh. Apa sih rasanya dan apa yang akan kalian lakukan? Rizal, silahkan. Karena Arbeloa ini dianggap people pleaser ya, yang dianggap bisa memenangkan ruang ganti Madrid, pasti kayaknya dia yang penting pemain tuh happy dulu. Kelihatannya begitu kalau Arbeloa tuh, karena pemain Madrid kan katanya alasan Alonso itu nggak nyaman sama mereka itu karena mereka Alonso itu terlalu disiplin, terlalu rigid, latihannya terlalu disiplin, itu nggak terlalu cocok buat mereka. Jadi inilah situasi menurut gue cocok istilahnya be careful what you wish for ya. Lu pengen Alonso dikeluarin tapi ternyata lu dapat pengganti yang menurut gue nggak bisa menangani tim ini secara proper dengan banyak kepala, banyak juga talented seperti Mas Tantuono. Gue selalu bilang di awal ini cuma bom waktu doang sih Arbeloa bersama Madrid, karena kedepannya gue bilang ini bakal banyak situasi-situasi sulit yang bakal mereka hadapin, dan ini cuma awal dari situasi sulit yang akan terjadi di sepanjang musim di sisanya. Jadi kayak dimanjain gitu nggak sih istilahnya? Satu hal yang tadi Rijal bilang ya soal bagaimana menyenangkan tim. Satu pemain yang paling benar dihibur oleh kehadiran dan diprioritaskan oleh kehadiran Arbeloa kan adalah Vinicius ya.
Vinicius mereka tuh benar-benar ngandalin individual doang ya Jal ya. Kita lihat tadi malam dan juga di beberapa pertandingan sebelumnya. Ini Marca menyebut permainan Real Madrid sekarang itu adalah the Vinicius system. Jadi untuk Viniciusnya sendiri kalau dia on point. Tapi kita lihat kemarin dia miss one on one chance yang seharusnya at any other day dia bisa lah selesaiin. Terus tapi strategi ini tuh nggak mengeluarkan yang terbaik dari timnya secara kolektif, terutama ketidakseimbangan dari menyerang di sisi kanan, sehingga tim ini lopsided banget ke arah Vinicius. Sementara kalau Vinicius nggak bisa perform dan artinya nggak ada outputnya, dan berapa kali terlihat ini pertandingan sangat-sangat buruk sekali bagi Real Madrid. Terutama sekali kalau kita lihat dari jumlah kekalahan aja, si Arbeloa itu udah 4 kalah ya dari 12 laga. Ini angka tuh udah mendekati angka 6 kekalahannya Xabi Alonso sejak dia di Piala Dunia antar klub. Tapi itu dari 34 pertandingan. Jadi hanya dalam waktu singkat Arbeloa menyusul jumlah kekalahannya Xabi, dan lawan-lawannya juga nggak banget gitu. Albacete, ada tim-tim yang kurang-kurang lah, Getafe, Benfica, Osasuna. Kalau si Xabi kalahnya lawan Liverpool, Man City, Barcelona, PSG, Atleti, dan Celta Vigo. Ini kan kapasitasnya udah jauh ya terlihat ya. Tapi emang ini pilihannya, bahkan Bernabeu pada akhir pertandingan ngebu ya seperti biasa, dan akhirnya teriakan-teriakan Florentino resign keluar lagi. Jadi emang benar honeymoon periodnya yang nggak berjalan lama ya, bahkan ini honeymoon nggak sampai moon, nggak nyampe moon banget ini. Ini pokoknya kacau banget dari apa yang dilakukan. Ini belum kita membicarakan cedera ACL yang diterima Rodrigo ya, dan dia di mana dia masih harus main selama 90 menit setelah menderita cedera itu. Jadi banyak yang salah di Real Madrid sekarang. Mastantuono adalah mungkin dia frustrasi dengan kondisi, dengan kejadian, dengan jalannya pertandingan ya, sehingga kalau kita lihat siaran ulangnya kan kocak juga ya, maksudnya di belakang wasit dia mau teriakin terus. I mean yang gue nggak tahu ya di Argentina apa seperti itu diperbolehkan gitu apa enggak, tapi wasit langsung nengok dia sekali, nengok 2 kali udah langsung keluar gitu kartu merahnya. Jadi nggak neko-neko ya, Mas Tantuono 18 tahun, fee-nya nggak kecil juga, jadi mungkin dia ngerasain pressure juga untuk perform. To be fair dia bisa sebenarnya dia mungkin bisa menciptakan assist ya di laga ini kalau Rodrigo dan juga Rudiger ya bisa menyelesaikan peluang. Tapi ya itu tadi mungkin frustration, dia ngerasa dia udah bermain bagus tapi rekan-rekannya nggak bisa. Jadi ya seperti itu yang terjadi kemarin. Menyambung yang Virzi bilang gitu, Evelyn pingin ke Aldi. Nah ini kan bisa jadi si Arbeloa ini berdalih dong, dibawa alasan ya udah kan memang wadai cedera nih, bukan masalah taktik gue atau apa. Gimana Di menurutmu? Iya, mungkin dua pandit di sebelah tidak mendengarkan pertanyaan Evelyn ya. Kan pertanyaan Evelyn adalah kalau lu jadi Arbeloa lu bakal ngomong apa ke Mas Tantuono, lu bakal ngapain, bukan lu membedah gitu. Kita tahu lah Arbeloa kayak gimana. Cuman kalau gue menjadi Arbeloa, gue bakal duduk sih sama Mas Tantuono, karena nggak mungkin kita akan menihilkan, mengecilkan kualitas seorang Mas Tantuono. On his day, Mas Tantuono one of the bagus lah, winger yang bagus, apalagi di kanan sisi yang Madrid bertahun-tahun mencari siapa yang cocok di kanan. Kalau di kiri, sosok. Kalau di kiri, even nggak Vini bisa Mbappe gitu. Dicoba lama-lama lain, Brahim Diaz, Guler, anyone. Cuman belum awal musim kan Mas Tantuono cukup oke. Jadi kalau gue menjadi Arbeloa, seperti tadi pertanyaan Evelyn yang tidak dijawab oleh kedua teman-teman kita ini, gue bakal mendudukan dan gue bakal bikin dia fokus sama sepak bolanya, fokus sama skill lo, fokus sama membuat permainan Madrid lebih oke. Apapun skema yang coba dibawa oleh Arbeloa. Karena kita juga belum tahu nih, Rizal nggak tahu, Virzi nggak tahu, gue nggak tahu, Evelyn juga mungkin teman-teman yang fans Madrid juga nggak tahu apa skema yang coba dibawa oleh Arbeloa gitu. Nah, ini membawa gue ke Xabi Alonso, bahwa Xabi Alonso didatangkan oleh Madrid, itu tugas utamanya adalah membuat organisasi permainan, kedisiplinan antar lini. Yang nampaknya selain tadi tidak bisa membawa kemenangan karena pemain nggak suka, kayak tadi dijelaskan, pemain nggak suka, lebih suka yang indisiplin dibandingkan yang disiplin, yang lebih suka gitu. yang baik-baik, santai-santai dibandingkan yang kerja keras. Pada akhirnya terlihat di lapangan. Begitu mereka mentok. Arbeloa, Birzal tadi bilang people pleasure, yes, khususnya Florentino pleasure. Dia bener-bener yang penting bos. Asal bapak senang, asal bos senang deh. Asal bos senang. Gue
kalaupun emang membuat pemain Madrid happy terus bisa juara, Ya nggak apa-apa gitu. ya nggak apa-apa. Tapi apakah dengan main happy ini secara skema permainan Madrid meningkat? Ternyata enggak nih gitu loh. Karena pada akhirnya ternyata bukan Xabi Alonso-nya, bukan Arbeloa-nya, ternyata pemainnya sih buat gua. Pemainnya yang pada akhirnya yang ngoper pemain, yang passing pemain gitu. Nah, tapi kalau gua boleh sedikit berbeda pendapat lagi-lagi dengan Rizal, buat gue Rizal terlalu harsh, terlalu keras menunjuk kepada Arbeloa. Kalau kita pengen fair, Madrid sedang diterpa badai banyak sekali cedera, dan akan sangat sulit mau Xabi Alonso, mau Arbeloa, bahkan mau Zidane sekalipun, Ancelotti sekalipun memainkan sepak bola terbaiknya kalau emang kondisi list cederanya sebanyak ini gitu. Apalagi nama-namanya nama-nama yang kita tahu nama-nama penting gitu. Jadi Andalan ya. Andalan. Cuman emang the way Madrid play ini nggak banget. Jelek banget. Jadi soal taktik dari Arbeloa, Gue nggak tahu taktiknya apa. Emang ada yang tahu taktik Madrid Arbeloa apa? Itu taktik kasih bola ke Vini dan Selesai hope gitu. aja, Walaupun berharap emang kalau aja. soal ngasih ke satu pemain, over rely kepada satu pemain, Madrid emang kayak begitu. Zamannya Ronaldo ya Ronaldo, zamannya sempat ke Benzema, sekarang ke Vini, terus sempat ke Mbappe, sekarang Vini lagi. Emang itu sudah hal yang mafhum di Real Madrid gitu. Jadi buat gua boleh over rely ke satu pemain, khususnya Madrid ya, boleh over rely ke satu pemain, tapi emang secara skema jalan gitu. Ini midfield nggak jalan, back berantakan, sayap kanan ngaco. Tapi kalau kenapa gue menunjuk si Arbeloa sebagai biang keladi masalah yang Madrid alami sekarang, bahkan sampai cedera pun gue juga menyoroti dia sebagai orang yang harus disalahkan. Karena di era Alonso, cederanya nggak separah ini loh sebenarnya. Memang ada cedera, tapi itu kan cedera bawaan, kayak contoh Bellingham. Masih cedera penyembuhan bahu pada saat itu. Tapi kalau untuk situasi sekarang, dan harus diingat waktu itu Alonso nggak ada Pintus, sosok yang menjaga fisik kebugaran pemain. Tapi di Januari, salah satu kebijakan awal dari seorang Arbeloa sebagai pelatih, dia adalah mengembalikan Pintus. Dan banyak banget gue lihat di Dokter tim ya? dokter tim yang mengatakan kalau Fisio, Pintus ini penjaga fisik dan fisio penjaga juga kan. fisik, ya. Itu situasi Madrid sekarang justru pemain yang baru sembuh dari cederanya bisa datang lagi. Jadi memang kondisi yang dijaga sama tim ini menurut gue nggak berjalan baik, dan itu kalau kita tarik mundur berawal dari keputusan Arbeloa juga menunjuk kembali Pintus. Karena nggak heran loh, gue heran ya maksudnya ya, gue heran dalam Heran apa enggak nih? Nggak heran, Bentar. nggak heran. Heran, Nggak mana heran jawabnya apa? ya? Enggak heran, nih. tapi gua heran. Kalimatnya gini berarti. Kita bandingin sama tim-tim yang lain. Bentar, heran apa enggak? Simpulkan aja nih. Cedera yang dialami Madrid itu cederanya sifatnya yang memakan waktu semua loh. ACL-nya itu berapa? Dan bahkan sekarang Mbappe statusnya cederanya misterius dikatakan. World Cup bisa miss dia. Bisa aja miss World 13 Cup. cedera ACL untuk Itu tim terjadi. utama dan tim wanita sejak 2019. Tim wanita? Itu Tim wanita juga. cukup linear dengan waktunya Pintus bersama Madrid lah, karena banyak banget terjadi di eranya Eder Militao, abis itu sekarang terjadi lagi ke Rodrigo. Kenapa terlalu linear dengan hadirnya Pintus sebagai dokter tim di sana? Jadi menurut gue bukan hanya dari segi pola latihan, tapi bisa juga dari segi penanganan pemain-pemain ini cukup buruk menurut gue. Karena contoh kayak Rudiger waktu sebelum cedera dia masih menurut gue bagus banget nganterin bisa juara lawan Dortmund. Tapi setelah itu dia balik dari cedera bukan pemain yang sama. Abis itu juga Alaba juga melakukan hal serupa. Balik dari cedera bukan lagi jadi pemain yang sama. Jadi ada yang salah dengan penanganan tim ini. Squad planning ini salah, dan menurut gue menunjuk Arbeloa karena keputusannya di awal tahun menunjuk kembali Pintus yang ternyata sekarang dampaknya Jadi lu menurut sekarang nyalahin Arbeloa plus nyalahin dokter tim. Yes. semuanya ya kalau Karena bisa ya. pilihan. Tapi Karena kalau pilihan. kita melihat memang tadi seperti yang Aldi juga udah bilang bahwa ada pemain kunci yang hilang. Apakah hat-trick kalah akan datang untuk Madrid? Gue nggak mau secepat kuatrik. Bisa aja kuatrik ini. Oh, Enggak. kuatrik. Gimana Gua- Zal? Terus Kalau gue tetap mencoba berpositif thinking dulu, Madrid selalu bisa mencari mencari Remontadanya. iya Solusinya. maksudnya solusi lah, Iya, solusi iya. jangka pendek, karena sekarang sebelum orang terlalu berlebihan menilai Madrid itu buruk, jarak mereka cuma 4 poin kok sama Barcelona. Tapi dari sebelumnya 1 poin. Dari sebelum 1 poin. Jadi jarak 4 poin itu Terkejar. bukan yang liga Jauh selesai. banget. Heeh. Barcelona pun meskipun menang, tapi ya kalau dibilang convincing nggak juga gitu kan. Artinya bahwa buat gue ini musim belum selesai buat Madrid. Mereka masih bisa dengan sisa skema, dengan juga sisa pemain yang ada, dengan Vini, dengan Arda Güler, dengan mungkin tahun ini bisa menjadi siapa yang muda juga tuh midfieldnya baru banget lagi dicoba Patrick. Iya, ada kemarin. Nomor 45 ya. Ah, itu dia. Bisa lah Madrid gitu, paling nggak memberikan tekanan dulu buat Barcelona lah, dari 4 poin mungkin menjadi 1 poin, still doable. Jadi buat fans Madrid jangan terlalu cepat menyerah dulu, masih bisa gitu, dan Liga Champions juga masih ada gitu. Mereka udah ngamen di Copa del Rey. Ya musim belum selesai buat Madrid. Next Celta Vigo,
Zaman Xabi Alonso Kalau dikalahkan juga sama Celta Vigo gitu. Nah, apakah kalau sampai Arbeloa dengan situasi yang jauh lebih pelik dibandingkan Xabi Alonso, kalau bisa menang menghadapi Celta, tentu akan menjadi sesuatu. Mendapatkan respect ya. Tapi gimana kalau dari Rizal tadi percayanya di atas hat-trick nih? ada potensi kalah lagi, ada potensi karena kan ini adalah musim yang mana over reliant ke seorang Mbappe itu besar banget menurut gue bagi Madrid dan juga bagi eranya Xabi. Walaupun Xabi tadi gue dukung, tapi kita harus bisa memantau juga tim ini sangat bergantung sama output dari seorang Jadi Kylian Mbappe fragile gitu. Sangat fragile dan menunggu Celta Vigo udah menunggu dan juga menunggu lagi Manchester City di tengah pekan nanti karena jadwal makin padat dan Vinicius. Tadinya kita berharap kan kalau ada Mbappe kayaknya nih pemain nggak terlalu kelihatan gitu. Dia ketutupan sinarnya ketika nggak ada Mbappe. Tapi ketika nggak ada Mbappe sekalipun, dia udah nggak bersinar banget lagi juga. Dan menurut gue sekarang udah banyak fans Madrid yang udah balik badan ke dia gitu. Jadi menurut gue ini bukan lagi pemain yang ke Vini. Oh ya? Kita bukan konteks Jelas. tapi Enggak. dalam situasi perubahan pelatih yang terjadi dan juga ada momen di awal tahun ini dia disorakin sama Bernabeu. Ada momen dia disorakin kan si Vinicius ini. Jadi memang ini pemain yang sebenarnya udah mulai agak dipertanyakan juga sama kalangan fans Madrid. Jadi gue ngelihat ada potensi kalah lagi Madrid ke depannya dan kalau tadi dibilang dari 1 poin ke 4 poin, oke, fine. Itu bukan angka yang fatal banget ketinggalan angka segitu, tapi kalahnya menurut gue fatal kalau kalahnya dari yang tim kayak Getafe, kacau banget. tim kayak dari Osasuna. Iya. Situasi menurut gue bukan hilang poin dari situ. Kalau kalahnya dari Barca atau Atletico ya itu title race. Tapi kalau kalahnya dari tim yang di bawah itu, menurut gue itu situasi yang menurut gue Arbeloa udah gagal menangani tim sejauh ini. Bernabeu lagi ya. Oke, kita cukupkan dulu Madrid ya. Kita